Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama'. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari sama-sama kita merafakkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat pada kita semua, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini dapat kita meneruskan kajian kitab An-Nawadir li Imam Al-Qalyubi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini Allah berikan ganjaran pahala buat kita semua. Allah ridai segala aktiviti yang sudah, yang sedang maupun yang akan kita lakukan. Berharap pula mudah-mudahan Allah menempatkan kita di tempat yang paling baik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita tariqatud din, cara-cara kita menjalankan atau beragama, sehingga apa yang kita lakukan Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Mudah-mudahan Allah perkenankan kita untuk dapat berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat memperoleh syafaat beliau di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Qiraatul Fatihah li Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات وخاصة لنا الحاضرون في هذا المكان. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Seterusnya mari sama-sama kita memperbaharui niat kita hadir di tempat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai amal ibadah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Minggu yang lepas kita sudah mengkaji satu hikayat berkenaan dengan fadilah, keutamaan yang Allah bagi kepada semua hamba-hambanya. Malam ini insyaallah Imam Al-Qalyubi menjelaskan dalam satu hikayat dalam kitab ini, fi fadli tawakkuli 'ala Allah, keutamaan kita bertawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukiya, diceritakan atau dihikayatkan, anna Dhunnunil Misri, sesungguhnya Dhunnun al-Misri
ia adalah seorang ahli tasawuf, ahli di dalam ilmu-ilmu spirituality yang batin. Kana yastadu fil bahri wa ma'ahu bintun lahu sagiratun. Ia memberi atau membawa putrinya, anaknya perempuan, anak perempuan damitnya, pergi ke satu tempat al-bahr, yakni di lautan, bertujuan untuk mengail, memancing. Fataraha syabakatahu, lalu kemudian ia melemparkan pancingnya, kailnya. Fawaqa'a fiha samkatan, lalu setelah menunggu sekian lama ia dapatkan seekor ikan. Fa'arada an akhadhaha minasyibkah, lalu anaknya yang damit, yang perempuan tadi, ingin mengambil ikan itu dari pancing yang sudah diperoleh oleh bapaknya. Fara'atha taharraka syafataiha fatarahatha fil bahri. Akan tetapi anak perempuan yang mengambil ikan tadi melihat ikan itu dua mulutnya bergerak dua mulutnya, seakan-akan dua mulut yang bergerak ini adalah ibaratnya ia sedang berzikir. Dan itu pahaman anak ini, bahwa ikan itu bergerak mulutnya berarti ikan ini sedang berzikir. Faqala laha limadha dayya'ta kasabna saya. Mengapa? Bapaknya kemudian mengatakan, atau Zunnun al-Misri berkata pada anaknya, kenapa kamu buang ikan yang sudah kita dapatkan, yang sudah lama kita tunggu, tapi kamu buang? Faqalat lahu, lalu anaknya berkata kepada Imam Zunnun al-Misri, inni la arda bi akli khalqin yadhkurullahu ta'ala. Aku, kata anaknya, tidak ridha untuk memakan ikan ini yang sedang berzikir, maka aku buang dia kembali ke laut. Faqala laha abuha, lalu bapaknya atau Zunnun al-Misri berkata kepadanya, famadha naf'al, jika semua yang kita dapatkan ini kamu buang kembali ke laut dengan alasan ia sedang berzikir, lalu apa yang mesti kita lakukan, kata bapaknya. Faqalat natawakkalu 'ala Allah wa yarzuqana mimma la yadhkuruhu ta'ala. Tentu yang paling baik kita lakukan, wahai bapakku, sekarang ini adalah kita bertawakal, berserah diri kepada Allah agar Allah memberikan satu makanan kepada kita yang aku tidak melihat ia sedang berzikir pada Allah. Jadi gerakan mulut ikan itu ibaratnya sedang berzikir. Dan memang semua makhluk Allah itu tak ada yang diciptakan secara sia-sia oleh Allah. Kullul makhluqat, semua makhluk yang Allah ciptakan itu yadhkurullah, dia berzikir kepada Allah dengan cara dan metode yang Allah bagi. Maka baginda Rasulullah SAW juga mengatakan, lau ta'lamu, jika kalian tahu tanah-tanah yang kalian injak ini, batu-batu yang ada di pinggiran-pinggiran yang kalian injak setiap hari itu, engkau tahu dan engkau dengarkan zikirnya, maka kalian tidak akan pernah mampu atau mau menginjak tanah maupun batu-batu itu. Cuma kita tidak dibagi tahu oleh Allah. Sekarang di tempat kita ini mungkin tempat kita yang kita sedang duduk ini adalah zikrullah. Cuma kita yang abai, kita tidak tahu. Lalu apa katanya?
fatarakas sayd wa muqtan yatawakkalani 'ala Allah taala ilal masa. Lalu dia biarkan kailnya, pancingnya, ia tidak lagi memperdulikannya sampai masaan, petang hari. Masa di dalam kan di sini maknanya kubailal maghrib, hampir maghrib. Falam ya'tihi ma syai', tak ada satupun yang datang kepadanya. Kan dia tawakal tadi, ia tidak lagi mancing. Udah, kalau gitu tawakal kata anaknya. Oke. Bapaknya, oke, kita lakukan tawakal. Sampai petang, tak ada satu makanan pun datang kepadanya yang tidak bergerak, artinya yang tidak berzikir. Lalu falamma sara waqtal isya, subhanallah. Ada juga yang membaca falamma sara waqtal asya, ketika sampai masanya untuk makan malam. Anzalallahu ta'ala alaihima ma'idatan minas sama. Subhanallah. Lalu Allah turunkan kepada keduanya dengan usaha tawakalnya itu ma'idah, makanan-makanan dari langit. Alaihima alwanu ta'am, dengan berbagai macam bentuk, wujud, warna makanan itu. Jadi tidak satu warna, mungkin saja diturunkan apel, mangga, semualah diturunkan makanan. Lalu apa? Wasarat kulla lailatin tanzilu ila nahwi isnatai asyarata sanah. Subhanallah. Karena begitu tulusnya tawakal kepada Allah, maka sampailah kepada isnatai asyara sanah, 12 tahun diturunkan makanan dari langit kepada Zunnun al-Misri beserta putrinya yang begitu kuat ketawakalannya. Fazanna, lalu zanna, siapa? Zunnun al-Misri zanna anna nuzulaha bisababi salatihi wa siyamihi wa ibadatihi. Zunnun al-Misri sebagai bapak, ia menyangka, ia mengira bahwa makanan itu Allah bagi turunkan dari langit karena begitu ikhlasnya dia melakukan sembahyang. Begitu ikhlasnya ia melakukan puasa. Begitu ikhlasnya melakukan ibadah-ibadah lain. Pamatat bintahu. Setelah 12 tahun, putri yang tadi bertawakal mengajak bapaknya bertawakal itu mati. Falam tanzilul ma'idata ba'daha. Maka stop, tak lagi ada makanan turun dari langit setelah putrinya meninggal. Fa'alima abuha, maka Zunnun al-Misri pun mengetahui bahwa anna nuzulal ma'idati kana bisababiha, turunnya makanan dari langit oleh Allah itu diturunkan karena sebab putrinya yang begitu kuat keinginan tawakalnya. La bisababihi faraja'a an zannihil madhkur, bukan karena sebab ia sembahyang, ia puasa, ia ibadah. Tentu ini adalah kekuatan tawakal. Sehingga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, meriwayatkan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allah, sekiranya kalian betul-betul menjadi orang yang bertawakal kepada Allah, maka haqqa tawakkulih, dan sebenar-benar tawakal, berserah diri kepada Allah, la razaqtuma turzaqut thair, maka pastilah engkau akan mendapatkan rizki dari Allah seperti mana Allah memberikan rizki at-thair, ila at-thair, kepada burung. Tagdu khumasan wa taruhu bitanan. Burung kalau kita amat-amati perhatikan, ia keluar dari sarangnya pagi-pagi dalam keadaan kosong perutnya, lapar.
tak memiliki makanan apapun, tapi dia tawakal. Kharajna min baitina li talabir rizki minallah. Kami keluar dari rumah, dari sarang kami untuk menuntut mencari rezeki karena Allah. Wa taruhu bitanan. Lalu kemudian burung-burung ini tak ada ceritanya burung yang pulang dalam keadaan lapar. Ia pun Allah bagi kenyang. Subhanallah. Syekh Usfuri dalam kitab Syarah Al-Mawa'izul Usfuriyah menceritakan berkenaan dengan begitu hebatnya cara Allah membagi rezeki kepada hamba-hambanya. Diceritakan bahwa Syekh Ibrahim bin Adham adalah seorang raja yang kaya, memiliki 100 orang hamba sahaya. Pada suatu hari menjadi hobi dari Syekh Ibrahim bin Adham adalah berburu. Ketika pergi berburu, kebiasaan ia membawa satu bungkusan makanan, makanan seperti roti lah dibawa. Dia makan di hutan. Lalu saat ia sudah lapar maka ingin buka makanannya. Dia buka, tiba-tiba datang seekor burung. Diambil. Makanan yang sudah siap ia makan dibawa oleh seekor burung. Terbang. Ibrahim bin Adham tidak marah. Ia mengikuti kemana terbangnya burung itu. Ia masuk ke dalam hutan, keluar hutan, naik bukit, turun bukit, semua dilakukan. Akhirnya sampailah pada bukit yang terbawah, artinya yang sudah turun bukit yang paling rendah di dalam. Itu yang kelima bukit turun naik. Sampai pada bukit atau di lembahnya, lembah bukit itu yang paling bawah. Burung itu ada di sana. Sedang membagi makan kepada seorang yang terikat tangan dan kakinya, tak dapat bergerak, seorang lelaki. Jadi burung itu mengambil makanan Syekh Ibrahim bin Adham, lalu ia bawa membagi makanan itu kepada seorang manusia yang sedang terikat tangan dan kakinya, tak dapat berbuat apapun. Disuapi, diberi makan dengan paruhnya, dengan mulutnya murung. Sampai habis makanan yang dia ambil dari Syekh Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham tidak mendekati burung itu supaya tidak takut. Dari jauh ia lihat. Selepas semua makanan sudah masuk ke dalam perut lelaki itu, lalu ia pun, burung ini terbang kembali. Ibrahim bin Adham turun menghampiri lelaki yang terikat itu. Apa katanya? Wahai saudaraku, apa yang terjadi? Lelaki itu berkata bahwa, wahai saudaraku, aku ini seorang peniaga. Pada suatu hari aku sudah berniaga dan membawa uang banyak, hasil niagaku. Tiba-tiba datang beberapa kumpulan orang mengambil semua hartaku dan aku dipukul lalu diikat. Lalu dibuanglah ke tempat ini. Mereka sudah mengira aku sudah mati. Selama 7 hari aku berada dalam keadaan terikat seperti ini. Burung itu datang 3 kali sehari membagi aku makan. Burung tadi datang 3 kali membagi ia makan. Subhanallah. Siapa yang menggerakkan burung itu? Huwar razik. Wallah. Allah yang menggerakkan, membagi makanan kepada orang yang memang tak dapat makan. Begitu hebatnya Allah bercara membagi rezeki kepada hamba-hambanya. Lalu apa yang terjadi? Dengan cerita fakta ini, Ibrahim bin Adham kemudian membuka ikatan lelaki itu. Dibuka bajunya, dia pakaikan baju kebesaran Ibrahim bin Adham, dipakaikan kepada lelaki itu, lalu dia naikkan ke atas kudanya, dia suruh pulang. Dibagi uang. Apa yang terjadi? Ibrahim bin Adham kemudian keluar dari istananya, tidak lagi pulang ke istananya. Dimerdekakan semua hamba sahaya 100 orang itu. Kenapa? Karena ia merasa bahwa Allah Maha pemberi rezeki dengan caranya.
Jadi kalau melihat cerita nih, dua cerita nih, tak ada alasan kita untuk tidak pasrah. Tak ada alasan kita untuk tidak bertawakal pada Allah. Cuma, nah ini jangan salah pengertian cuma nih. Nah kan sudah tawakal saja, tidur di rumah, nanti Allah akan bagi rezeki. Itu bukan tawakal, itu namanya bunuh diri. Tawakal itu maknanya qabla an ta'mal, indal amal, wa ba'dal amal. Tawakal ini maknanya sebelum kita melakukan aktiviti, maka serahkan semua hajat kita kepada Allah, baru kita jalan bekerja. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita keluarlah cari rezeki. Jangan entah karena atas nama tawakal lalu diam terus di rumah tak kerja ya. Bagaimana mungkin Sayyidina Umar pernah marah kepada seorang pemuda? Yad'ullah, dia angkat tangannya di Masjid Nabawi dari pagi. Ya, dia angkat tangannya berdoa. Lalu Sayyidina Umar dan para sahabat lain keluar dari masjid pergi kerja. Pemuda ini masih mengangkat tangan berdoa kepada Allah ketika Sayyidina Umar datang ke masjid kembali untuk sembahyang pada zuhur dengan para sahabat. Dia melihat pemuda itu masih mengangkat tangannya. Lalu Sayyidina Umar mengambil tongkatnya, dipukul tangan lelaki atau pemuda ini. Ya, katakan apa? Ya syab, wahai pemuda. Ya, innas samaa la tumtiru dzahaba wal fiddah. Ketahuilah bahwa langit tidak akan menurunkan emas dan perak tanpa kamu kerja. Jadi tawakal itu maknanya kerja. Nah, dalam proses sebelum kita bekerja, niatkan lillahi ta'ala, karena dialah yang maha pemberi. Sehingga dalam hadis qudsi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya bana Adam, Ana ar-razzaq fa antal marzuq. Wahai anak Adam, aku ini pemberi rizki, kalianlah yang menerima rizki dariku. Fala taj'alir rizqa hajiban an dzikri. Jangan jadikan rizki yang aku berikan kepadamu sebagai sebab, menjadi sebab engkau lupa engkau mengingat diriku. Maknanya, sebelum kita pergi mencari rezeki, maka husnuzan kepada Allah sang pemberi rezeki. Insya Allah ketika kita keluar nanti kita akan dapatkan rezeki. Itu. Lalu kemudian indal amal, seketika kita bekerja, maka husnul amal, kerjalah dengan maksimum. Jangan kerja ya sudahlah aku ikut kerja begini saja. Kerja dengan sesungguhnya, amalan kerja yang sesungguhnya. Kalau kita dibagi kerjaya oleh kerajaan, dari mulai 7.45 kita mesti sudah masuk, maka datanglah pada masa yang sudah dibagi. Dan ingat, kerja yang kita lakukan, yang kita jalankan sesuai dengan amanah itu. Ini nawa tawakal ketika beramal. Lalu kemudian setelah kita lakukan dengan baik, apapun yang dipercayakan, diamanahkan pada kita, kita akan perolehi kebaikan itu. Lalu yang terakhir, at-tawakkal ay ba'dal amal. Selepas kita bekerja, serahkan kepada Allah. Allahumma inni qad fa'altu ya Allah. Ya Allah, aku telah lakukan amalan ya Allah. Fa'ufawwidu ilaik. Maka aku serahkan semua kepadamu ya Allah. Jadi tugas kita sudah selesai. Kita sudah pun melakukannya. Lalu ketika kita melakukan bekerja ini adalah dengan baik, maka serahkan semua hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tawakal itu tidak hanya diam. Nah, itu kisah yang kedua. Yang ketiga, kisah pula disebutkan di dalam kitab Syarah Al-Mawa'izul Usburiyah. Allah ciptakan betapa hebatnya cara Allah membagi rezeki dan kenyamanan kepada makhluknya. Allah ciptakan seekor burung. Di atas punggung burung ini ada semacam rumah itu tombak menghadap atas seperti ini. Di atas apa namanya? Di atas paruh, di atas punggungnya. Kan? Lalu di bawahnya pun diciptakan sama seperti itu. Jadi ada dua, atas bawah.
Dia ingin mencari makan, bagaimana caranya? Allah bagi cara makan. Seekor ikan besar di tengah lautan makan dengan lahapnya ikan-ikan kecil. Dimakan semua, kan? Ikan besar memakan ikan kecil. Ketika memakan ikan-ikan kecil, ada tulang-tulang ikan kecil. Masuklah ke dalam mulut gigi, celah-celah gigi ikan besar. Sakit, sama dengan kita kan, kalau sakit ada makanan di gigi itu sakit. Maka ikan itu sakit mulutnya, giginya, karena ada banyak tulang ikan. Akhirnya apa yang terjadi? Ia angkat mulutnya ikan besar ini ke atas air, dibuka. Kan? Dia berharap bahwa apa yang ada di celah-celah gigi yang membuat dia sakit itu dapat keluar. Maka Allah turunkan burung yang tadi ada rumah di atasnya, lalu ada di bawahnya juga. Masuklah ke dalam mulut ikan itu dengan dua cara tadi. Di atas, bawah ada. Jadi dia tidak akan mungkin ikan itu menutup mulutnya ketika berada di dalam mulut ikan. Maka semua tulang-tulang, daging-daging ikan yang tersisa yang ada di gigi-gigi ikan besar itu dikeluarkan, dimakan oleh burung tadi. Sampai kenyang. Burung yang tadi sampai kenyang dia makan, dan bersih lagi gigi ikan besar itu seperti diberus giginya. Nah, lalu kemudian burung yang tadi terbang keluar dari mulut ikan. Sehingga ikan besar merasakan kenyamanannya, maka burung yang tadi Allah ciptakan seperti itu adalah supaya tidak dimakan oleh ikan itu. Begitu hebatnya Allah menciptakan cara makanannya burung ini dalam mulut ikan. Dan kalau kita bayangkan, subhanallah, bagaimana mungkin makan dalam mulut ikan? Dia makan sana, jadi dua-dua memiliki kenyamanan. Ikan yang besar dari nyaman, jadi giginya bersih, burung itu jadi kenyang. Itu hal-hal yang seperti ini Allah bagi iktibar kepada kita. Cara Allah membagi rezeki. Jadi tawakal ini merupakan solusi yang paling utama. Jadi kalau kita sudah merasa orang yang bertawakal kepada Allah dengan cara yang pertama tadi adalah sebelum kita bekerja jangan tak lupa zikrullah. Await ada bismillahi tawakkaltu Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sehingga apa yang kita cari keluar rumah kita Allah kira sebagai pahala terus. Sepanjang kita berjuang mencari rezeki di luar rumah, Allah kira kita sebagai orang yang berjuang di jalan Allah. Seandainya Allah matikan kita di dalam mencari rezeki itu, maka Allah akan mematikan kita dengan husnul khatimah. Itu. Yang penting jangan tak pernah lupa bahwa kita ini adalah makhluk Allah. Yang menciptakan rezeki siapa? Allah. Yang bagi kita rezeki siapa? Allah. Jadi pasrahkan semua kepada Allah, tetapi setelah kita perolehi rezeki itu, la tansa haqqullah. Jangan kita lupa ada hak Allah, hakku as-sa'il, hak-haknya orang-orang minta-minta, hak-haknya orang miskin di dalam rezeki yang kita hasilkan. Dan semua yang kita hasilkan ini minallah ilallah. Dari Allah juga untuk Allah. Untuk Allah maknanya apa? Kita sharing, kita perjuangkan untuk perjuangan kita menghadapi yaumul mahsyar. Sehingga nanti soalan di hari mahsyar itu kita tidak akan banyak soalan kalau kita sudah berbagi di dunia dengan rezeki yang Allah bagi. Rezeki ini bukanlah milik kita, tapi milkullah, ialah milik Allah. Maka kembalikan kepada Allah dengan cara-cara yang Allah ajarkan melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang tadi saya bacakan pertama itu, fabima rahmatin minallah lintalahum. Cara kita menghadapi orang dalam berniaga, dalam apapun perkara kita. Lintalahum. Hendaklah kita menghadapi orang lain dengan penuh kasih sayang. Bukan dengan amarah, dengan kasih sayang. Kalau kita punya jawatan, maka bawahan kita itu adalah yang perlu kita kasih sayangi.
Kita sebagai suami di rumah kita adalah perlu menyayangi istri, anak dan family kita. Bagaimana wujudnya? Pada suatu hari Rasulullah SAW pernah berada di Masjid Nabawi. Yu'allimuna as-sahabah, dia mengajarkan para sahabatnya. Ketika Rasulullah SAW mengajarkan para sahabatnya, faqala fi awwali darsih. Lalu beliau berkata di awal sekali sebelum mengajar, man lahu, sesiapa yang memiliki qati'u rahimin falyakhruj min majlisi. Orang yang memiliki perkara dengan keluarga, familinya, dengan jirannya, masalah-masalah yang belum terselesaikan dengan family dan jirannya, fakhruj min majlisi, keluarlah dari majlisku ini. Lima, kenapa mesti keluar? Lianna, katanya, karena orang yang berada walau dalam majlis ilmu sekalipun, kalau dia memiliki perkara masalah dengan orang lain, maka rahmat tidak akan diturunkan kepada satu majlis di mana ada orang memiliki masalah dengan orang lain. Fakharaja min majlisir Rasul syaban. Lalu kemudian keluarlah dari majlis Rasulullah SAW seorang pemuda. Raja'a ila baitihi faqala li ammatihi. Rupanya dia punya problem dengan bibinya. Ya, dia punya problem dengan bibinya. Lalu dia berkata kepada bibinya sampai rumah, wahai bibiku, tolong maafkan semua kesilapanku. Maafkan semua kesilapanku. Setelah bibinya mengatakan, oke, aku memaafkan semua kesilapanmu, ia kembali ke majelis Rasul. Dakhala ila majlisir Rasul marratan thaniyah faqala Rasul. Rasulullah tahu siapa yang punya masalah. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pemuda itu, dan pada semua jamaah dan sahabat, wal ana qad nuzilatir rahmah ilaina. Sekarang ini rahmat Allah telah diturunkan kepada kita. Jadi rahmat itu diturunkan kepada sekumpulan orang. Bahkan di dalam rumah seseorang. Jika di dalam rumah dan kumpulan itu tidak ada problem antar sesama anggota keluarga itu. Artinya, ketika kita punya masalah, anak punya masalah dengan bapak dan ibunya, suami punya masalah dengan istrinya, ibu memiliki masalah dengan suaminya, ini malam di mana ada masalah di rumah kita, la yanzilir rahmah. Hati-hati. Rahmat Allah pada malam itu tidak akan diturunkan. Kenapa? Saranan Rasulullah SAW, qabla an tadhhab ila naumika ila firasyik. Sebelum kalian pergi ke katil kalian untuk tidur, selesaikan semua perkara kalian dengan keluarga. Jangan sampai kalian tidur membawa masalah di dalam keluarga kita. Karena rahmat itu akan turun ketika tak ada masalah di dalam sebuah rumah tangga. Nah, ini kehebatan baginda Rasulullah SAW membagi kita tipsnya untuk sentiasa Allah turunkan rahmat kepada kita. Baik dalam keadaan kita tidur, rahmat itu turun, atau dalam keadaan kita sedar, rahmat itu pun turun. Demikian pula kalau kita di office, demikian pula kalau kita di majelis, semua sebar luaskanlah kasih sayang. Awala adullukum, Rasulullah bersabda, tidakkah kalian mahu aku tunjukkan cara untuk kalian berkasih sayang? Lalu para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami mau. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, Absyus salama bainakum, sebarluaskanlah salam di antara kalian.